Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam sebuah podcast sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat dan di akhir pekan ini bisa berkumpul bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Dalam pertandingan yang cukup luar biasa antara Indonesia versus Oman, di mana kita menang 3-0 ya. Masing-masing gol dicetak oleh Justin Hubner, kemudian juga Oli Romani yang saya pikir fantastis, berkelas gol yang dicetak oleh Oli Romani. Kemudian juga di babak kedua ditambah dari Ivar Jenner yang memberikan umpan dari Doni Tripamukas, kemudian Ivar Jenner memberikan umpan kepada Ragnar Uratmangun meskipun sedikit tersentuh oleh kiper, namun bisa diselesaikan dengan baik. Namun dalam pertandingan ini ya, yang menjadi man of the match adalah Emil Audero. Kenapa? Ya, memang pantas sekali untuk dijadikan man of the match. Bagaimana luar biasa penampilan Emil Audero. Kiper Cremonese ini membuktikan apakah dia itu kiper yang terbaik di Italia ya. Saya pikir memang tidak bisa kita pungkiri Emil tampil cukup luar biasa dalam pertandingan versus Oman. Setelah 38 tahun kita tidak bisa menang, akhirnya bisa memutus mata rantai 38 tahun Indonesia atas Oman. Kemudian juga kita berikan selamat buat Emil Audero dan juga John Hetman yang telah berhasil mengalahkan Oman 3-0. Sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 1 juta subscribers. Terima kasih buat semuanya yang udah like dan subscribe. Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten yang setiap hari kita akan tayangkan. Kemudian juga jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada Bung Jelo Custen, kemudian PSSI, kemudian Ketum PSSI Erick Thohir. Langsung aja kita akan bahas. Menarik, pertandingan yang cukup seru ya. Bagaimana di babak pertama itu tampil terengginas, menguasai 65% versus 35% ya. Oman tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dalam babak kedua ada peluang yang didapatkan Oman ya. Nah, dan paling terbesar adalah di babak pertama ketika harus mendapatkan penalti ya Oman. Namun Emil Audero tampil cukup prima. Tampil cukup oke dalam dia menunggu dan membaca ruang gerak, ruang tembak pemain Oman dan ya bisa menepis, dan respeknya adalah Elkan Bagot bisa langsung untuk membuang bola. Memang cukup luar biasa pemain berusia 29 tahun ini ya. Masa depan timnas Indonesia betul-betul dicetak pada malam hari ini. Dan satu lagi ya, John Hetman berharap antusiasme penonton ya yang hadir di GBK ini akan terus. Saya yakin dengan kehadiran John Hetman ya, penonton itu semua terhibur dengan apa yang dilakukan John Hetman. Bagaimana pemain itu tidak pernah berhenti bergerak ya, berpindah ke kanan ke kiri ya. Kita lihat Ragnar Uratmangun bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke tengah. Oli Romani bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke tengah. Semuanya. Ya, semuanya. Dan apa yang sudah dilakukan John Hetman ini memutus mata rantai ya. 38 tahun Indonesia tidak pernah menang atas Oman sejak tahun 88 di Bangkok. Menarik. Apa yang sudah dilakukan John Hetman merubah wajah timnas Indonesia. Ini nampaknya mulai masyarakat terbuka hati ya. Ini memang berat ya John Hetman. Saya pikir untuk membuka hati para masyarakat Indonesia itu cukup berat. Namun dia sukses dengan mengkadaskan Oman, dan tinggal Mozambik ya, peringkat 102 dunia yang akan dihadapi pada tanggal 9 Juni nanti. Ini menjadi
ya, apa kekuatan yang cukup luar biasa buat timnas Indonesia saat mengalahkan Oman, dan ada satu pemain yang cukup tampil luar biasa dan diprediksi dan diberikan man of the match pada laga yang berakhir 3-0 ya. Iya, memang penampilan cukup bagus. Emil Audero bisa membuktikan kapasitas dia sebagai penjaga gawang Serie A Italia, Cremonese, kemudian penjaga gawang timnas Indonesia, bisa dibuktikan dengan penampilan yang cukup impresif, cukup lugas, cukup tenang dalam membaca setiap serangan yang dilontarkan oleh Oman ya. Beribu-ribu kata gak bisa kita ucapkan terima kasih buat Emil Audero ya. Namun perjuangan ini tidak hanya sampai sini ya. Masih banyak nanti FIFA Championship. Emil akan menjaga gawang Indonesia. Kemudian juga saat FIFA Matchday yang akan datang juga akan menjaga gawang Indonesia. Dan tahun depan di 11 Januari 2027 akan menjaga gawang timnas Indonesia. Mudah-mudahan selalu fit, dan keberadaannya apakah di Como, apakah akan dijual, apakah berpindah klub, kita nggak tahu, karena chefnya itu paling tinggi di Serie A Italia. Luar biasa. Emil Audero, saya ucapkan terima kasih buat timnas Indonesia, dan inilah bukti dari keseriusan PSSI ya setelah kita gagal dari Piala Dunia round 4, kalah dari Arab Saudi dan juga Irak. Ini membuktikan keseriusan PSSI. Kenapa banyak yang mengatakan tidak mengambil John Herdman setelah memutus STY ya. Banyak yang berkomentar gitu ya. Kenapa tidak mengambil John Herdman ketika memutus kontrak STY? Namun bisa kita lihat bagaimana ya itu proses ya. Proses nggak bisa kita percepat. Namun proses sepak bola Indonesia ya seperti ini prosesnya. Kita bertahap pelan pasti. Dan Indonesia akan menuju 100 besar ya. Sebentar lagi akan menuju 100 besar dunia, karena Thailand kalah imbang sama Kuwait ya. Ditahan imbang sama Kuwait dalam FIFA Matchday, dan ini menunjukkan Indonesia lebih bagus dari Thailand ya. Dan ini saja yang bisa kita sampaikan kepada Anda terkait man of the match. Pertandingan luar biasa, Emil Audero tampil terengginas menggagalkan penalti dari pemain Oman yang sudah bersiap untuk merayakan gol, namun nyatanya mental itu runtuh ya. Kemudian bangkit kembali timnas Indonesia di babak kedua lewat Donitri Pamungkas, Ivar Jenner, dan Ragnar Uratmangun. Terima kasih yang udah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada Jelucustan ya. Jangan lupa itu berikan like dan subscribe pada Jelucustan, dan pada PSSI, pada ketum PSSI berikan kritikan ya. Meskipun kita menang, namun Anda boleh mengkritik kita. Demikian yang bisa kita sampaikan dari Jakarta. Saya Jelucustan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.